Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Jumat Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang menjalani ujian Tuhan ya. Setiap orang itu diuji sama Tuhan ya. Jadi tidak hanya weton Jumat Pon saja, weton yang lain pun itu juga diuji. Nah, ujian ini diberikan ya, teman-teman Jumat Pon, ini yang perlu Anda pahami ya. Ujian itu diberikan kepada orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Ingat, ujian Tuhan diberikan kepada orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Jadi kalau Anda ibadah musik melempem, kelakuan musik si elek, terus Anda kena masalah, itu bukan ujian Tuhan. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu ayat terakhir itu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ya, kalau tidak salah seperti itu ya. Tuhan itu tidak akan menguji hambanya. Ya. Poinnya di sini, hambanya. Tuhan tidak akan menguji hambanya di atas kemampuannya. Ya. Jadi kalau Anda kena masalah dan masalah itu di atas kemampuanmu, nah itu positif, bukan ujian. Bisa jadi karma, bisa jadi hukuman Tuhan, bukan ujian Tuhan. Paham ya? Dari sini paham ya? Ujian Tuhan itu diberikan kepada orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Ibadahnya kenceng, tirakatnya kenceng, kelakuannya api. Ya, terus dikasih masalah. Lah, masalah yang dihadapkan ini itu dalam rangka untuk menaikkan derajatnya, supaya ketika berada di derajat yang tinggi, lebih tinggi, dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi nanti. Nah, tujuannya di situ. Dan orang yang diuji sama Tuhan itu sudah bisa merasakan. Ya, tahu kalau ujian itu tidak akan sambat, tidak akan mengeluh. Coba kalau Anda kena masalah, ya, yang itu Anda anggap ujian Tuhan, terus Anda mengeluh, terus Anda sambat, itu bukan ujian Tuhan, bisa jadi hukuman Tuhan. Ya, hukuman Tuhan ini diberikan ya kepada kita atas perbuatan kita yang melanggar perintah Tuhan, yang melanggar larangan Tuhan. Ya, contoh misalkan, kalau Anda Muslim ya, dilarang untuk riba, dilarang untuk mendekati riba. Anda ngelakoni riba, misalnya utang sepeda di leasing, ya, utang di koperasi, utang di bank, utang di bank TD, utang di mana wis, penggadaian, atau yang namanya syariah ya, tetap ketika itu ada bunganya, itu riba. Lah, ketika kamu jalani, padahal sudah kamu kalkulasi, wah, kemampuan untuk membayar Anda itu sudah cukup, tapi kenapa kok tiba-tiba ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kamu tidak bisa bayar angsuran, kena masalah. Ya, itu bukan ujian Tuhan, itu hukuman Tuhan. Kamu melakukan riba. Lah, soal semacam ini itu pada dasarnya kepercayaan, keimanan kita. Ya, ketika kamu Muslim, terus saya sampaikan semacam ini, kamu tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan ya. Padahal jelas di Al-Quran itu riba itu dilarang, haram hukumnya. Terus mau lakoni, oh tidak apa-apa, semakin kok saya melakukan. Lek ndak utang, lek ndak utang, nyilih dulur ya ndak dikei, atau nyilih sopo. Nah, ini soal pilihan, ini soal keimanan. Ketika kamu melanggar, akan ada konsekuensi yang namanya hukuman Tuhan. Akhirnya kamu kena masalah yang tidak ada ujungnya, sampai kamu tobat. Ya, jadi menyelesaikan riba itu harus ada pertobatan. Menyelesaikan masalah yang ada hubungannya dengan perintah Tuhan dan larangan Tuhan yang kamu langgar, itu harus ada pertobatan. Tanpa ada pertobatan, saya jamin masalahmu tidak bakal selesai. Ya, itu kalau hukuman Tuhan. Ya. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi,
lebih berat lagi. Apa itu? Karma. Ya, 5 tahun, 10 tahun yang lalu ya, kamu pernah menyakiti orang. Orang itu menderita sampai 10 tahun. Ya, hancur kesehatannya, hancur keuangannya, hancur logikanya, pikirannya menjadi hancur semua karena kelakuan. Ya. Ya, ketika orang yang kamu sakiti ini sembuh, ya, giliran kamu yang kena. Ya, jadi jangan kita berpikir perbuatan kita terhadap orang lain, ya, menyakiti orang lain itu biasa-biasa saja. Ya. Biasanya itu lama ya, 5 tahun, 10 tahun ya, baru ya. Masalah yang kamu hadapi itu adalah keadilan dari orang yang kamu sakiti. Jadi Tuhan itu memberikan keadilan dalam bentuk masalahmu. Ya. Lah kamu sendiri dikasih kesempatan menebus dengan menjalani kesalahan, menebus dosa-dosamu, ya. Itulah Tuhan itu adilnya di situ. Ya, di sisi lain yang tersakiti, terzalimi dibalaskan. Di sisi lain yang menyakiti dikasih kesempatan ya untuk menjalani. Karma itu tidak bisa kamu tebus, ya, tidak bisa dihapus ya, diruat ya, dipotong gitu ya. Kamu minta maaf sama orangnya itu tidak akan memutus. Mengurangi ya, tapi tidak signifikan ya. Misalnya karmamu 10 tahun ya, terus kamu minta maaf ya paling 1 bulan 2 bulan, pengurangannya segitu. Karena karma itu ya dibayar itu plus bunga-bunganya ya. Kalau utang piutang itu plus bunga-bunganya ya. Orang itu sembuh 10 tahun menderita, kamu bisa 15-20 tahun menderita. Tidak bisa kamu tebus, kamu dengan tobat pun tidak akan menebus. Tidak akan menebus. Kamu harus menjalani seperti yang dijalani orang yang kamu sakiti. Makanya itu ya, hati-hati ya, untuk kita itu tidak menyakiti orang. Semua orang pasti pernah menjalani karma. Nah, yang paling penting adalah sadar. Memiliki kesadaran diri. Nah, ketika kamu sadar masalahmu adalah karma, kamu tidak akan berat. Loh ya, kamu tidak akan berat. Ya walaupun masalah itu terus. Kenapa? Kamu akan ikhlas. Ini adalah balasan yang memang harus saya terima. Ya, Tuhan kasih kesempatan, berarti Tuhan sayang sama saya. Saya diumbah, saya dicuci. Harapan saya nanti ketika saya kembali kepada Tuhan, itu sudah dalam kondisi yang bersih, tanpa dosa. Kenapa? Sudah saya bayar di dunia. Ya, jadi ingat ya, teman-teman ya. Kalau masalahmu adalah ujian Tuhan, itu tidak pakai lama. Dan kondisimu dalam kondisi berada di jalan Tuhan. Jadi seperti itu. Lah supaya karma ini tidak terasa, kawin ngibadah, kawin tirakat, kawin ngelakoni kelakuan sing apik, itu tidak akan terasa. Walaupun masalah itu ada, tidak akan kerasa. Ya ibarat kamu makan garam, ya tirakat itu kamu jadi lautan. Mbok gawe poso itu kan menderita ya, kamu puasa itu kan menderita. Ngeposno rasa, ngeposno cipta, ngeposno karso. Ya, kamu poskan emosimu, kamu poskan nafsumu. Itu ngepos kabeh. Ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Tidak bisa diputus, diruat, apa meneh ditanggapno wayang kulit. Tidak akan selesai karmamu. Harus dijalani. Ya, nah, demikian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.